Timnas Indonesia sukses bikin para rival Asia Tenggara cemburu habis-habisan. Rencana besar yang dibangun PSSI berhasil membuat Vietnam dan Thailand kebakaran jenggot. Dua rival ASEAN ini langsung ikut-ikutan mengincar pemain keturunan. Bahkan Thailand dan Vietnam sudah membidik wonderkid spesial yang membela Manchester United. Sementara Malaysia malah semakin tertinggal karena selalu gagal merayu pemain keturunan. Bagaimanakah cemburunya rival ASEAN melihat ambisi besar Timnas Indonesia? Vietnam terkejut, Timnas Indonesia datangkan Jordi Cruyff. Vietnam terus penasaran dengan rencana besar yang dibuat PSSI untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, media negeri Naga Biru heboh saat Philippe Petrosier didekati oleh skuad Garuda. Ex-pelatih Vietnam ini sempat dirumorkan bakal ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Besar kemungkinan pelatih Trosier akan menjadi Direktur Teknik baru Federasi Sepak Bola Indonesia pada Mei 2024, tulis Detau 247. Namun media Vietnam tertipu karena PSSI akhirnya memilih sosok yang lebih beken yakni Jordi Cruyff. Sontak negeri Naga Biru semakin kepanasan dengan kedatangan anak Johan Cruyff ini. Kanal berita Detau 247 sampai menyindir Timnas Indonesia makin mirip dengan Belanda. Jordi Cruyff merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Timnas Indonesia semakin nyaman mengenakan seragam Belanda, mulai dari pemain hingga staf pelatih, tulis Detau 247. Anehnya, VFF justru malah ikut-ikutan langkah PSSI yang menjalin kerjasama dengan KNVB. Federasi Vietnam ini berkolaborasi dengan DFB selaku Asosiasi Sepak Bola Jerman. Lewat kerjasama ini, banyak klub Bundesliga diprediksi akan berkunjung ke negeri Naga Biru. Dalam waktu dekat, tim muda Dortmund mungkin berlatih di Hanoi. Bundesliga selalu menganggap Vietnam sebagai pasar potensial, ucap Pernauber. Sayangnya kerjasama ini nggak membuat timnas Jerman bisa uji coba melawan Vietnam. Sementara PSSI dan KNVB sudah berencana menggelar laga persahabatan. Timnas Indonesia diprediksi punya peluang besar untuk menghadapi Belanda di partai uji coba. Kesuksesan PSSI memboyong bintang keturunan membuat Vietnam nggak mau ketinggalan. Negeri Naga Biru langsung kepanasan mencari pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Nggak tanggung-tanggung, Vietnam membidik Jariah Shah yang membela tim Akademi Manchester United. Gelandang 15 tahun ini baru saja debut bersama Setan Merah U18. Jariah bahkan bermain langsung dengan deretan wonderkid di tim muda Manchester United. Sebut saja Amir Ibrahimov, Gabriela Biancheri, hingga putra Wayne Rooney yakni Kai Rooney. Namun peluang VFF merayu Jariah untuk membela Vietnam bakal cukup berat. Pasalnya pemain 15 tahun ini bisa memilih Pakistan, Australia, hingga Inggris. Alhasil VFF diprediksi cuma bisa memakai cara alternatif mencari bintang asing di Liga Vietnam. Sebut saja Jason Pandan, bek kiri berusia 28 tahun yang saat ini membela Chong An Hanoi FC. Kim Sang-sik tertarik dengan pemain keturunan Prancis ini karena nggak punya banyak bek kiri murni. VFF juga kabarnya mengincar gelandang serang asal Brazil Henrio Araujo. Jebolan Barcelona U16 itu sudah menyumbang 3 gol untuk Namdin FC di V-League One musim ini. Thailand kepanasan melihat naturalisasi PSSI. Ambisi besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia juga sukses bikin Thailand resah. Setelah gagal juara Piala AFF 2024, FAT langsung berbenah dengan meniru langkah PSSI. Madam Pang mengaku terinspirasi dengan kesuksesan Erick Thohir merayu pemain keturunan. Saya berbicara dengan Erick Thohir tentang keberhasilan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menerapkan pendekatan ini. Jika Thailand mendorong naturalisasi, kami dapat meningkatkan kinerja kami, ujar Ketua FAT ini. Benar saja, Madam Pang berhasil merayu wonderkid Manchester United yakni Silva Maxes. Pemain 15 tahun ini sudah berfoto bareng dengan ex-pemilik Port FC tersebut. Maxes bakal dipersiapkan untuk membela Thailand U17 di Piala Asia U17 2025. Madam Pang bahkan berharap pemain tim Akademi Setan Merah ini bisa membawa skuad Gajah Perang ke Piala Dunia U17.
Demi tujuan Piala Dunia, kami berhasil merekrut pemain keturunan dari Manchester United untuk bergabung dengan Thailand U17, ujar Madampang. Namun Thailand berpotensi kehilangan talenta Maxis di masa depan. Pasalnya sang pemain masih bisa membela timnas Inggris karena lahir di negeri tiga singa. Dapatkan jersey futsal keren bahan premium dari 3 Second. Cek link di bawah ini. Malaysia tertinggal cuma bisa koar-koar. Rencana ambisius timnas Indonesia masih nggak bisa dicontek oleh Malaysia. Pasukan Harimau Malaya justru nggak menunjukkan kemajuan padahal sudah banyak koar-koar. Sebelumnya, FAM menyebut bakal ada revolusi besar di bawah komando Tunku Ismail Idris. Pria 40 tahun itu bakal mendampingi Federasi Malaysia sebelum menunjuk petinggi baru. Bahkan, bos Johor Darul Takzim ini diprediksi bisa membuat negeri jiran melewati level timnas Indonesia. Dari sisi status dan kiprahnya di sepak bola, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim bisa jadi Erick Thohirnya Malaysia. Status beliau putra mahkota Kesultanan Johor dan pemilik klub Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia, ungkap Raja Isa. Namun ambisi besar FAM bersama Tunku Ismail masih belum terlihat hingga saat ini. Buktinya negeri jiran belum berhasil menaturalisasi satupun pemain keturunan grade A. FAM bahkan berpotensi kembali termakan hoaks karena ngotot mengejar Ferdy Drev. Padahal striker asal Belanda ini masih belum bisa dipastikan punya darah Malaysia. Dokumentasi seorang pemain keturunan negara telah selesai. Untuk posisi penyerang, Ferdy Drev dikabarkan menjadi pilihan. Apalagi kini ia berstatus agen bebas setelah kontraknya dengan SK Rapid berakhir. Tulis Zulhemi Zainal selaku wartawan Astro Arena. Rumor Malaysia ingin menaturalisasi Ferdy Drev ini langsung disindir oleh media lokal Belanda. Malaysia terinspirasi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia dan ingin merekrut pemain dari Belanda untuk meningkatkan posisi mereka dalam piramida sepak bola global, tulis Football Zone. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan demi Piala Dunia. Berbeda jauh dari para rival ASEAN, Timnas Indonesia justru semakin mempertegas dominasinya. Skuad Garuda berhasil menambah 3 pemain keturunan anyar jelang ronde ketiga. PSSI bahkan masih berambisi menambah amunisi dengan merayu Meliano Jonathans. Kehadiran Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya disebut mampu memikat winger FC Utrecht ini. Saya senang melihat staf kepelatihan dari Belanda di Timnas Indonesia. Akan tetapi saya masih belum memutuskan untuk sekarang, ujar Meliano. Rencana besar PSSI ini bakal sesuai dengan ambisi Erick Thohir untuk lolos ke Piala Dunia. Karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke Timnas, apalagi 2034 kita berencana masuk Piala Dunia. Tetapi ketika ada momentum untuk edisi 2026. Apakah kita agresif? Tentu kita harus agresif, tegas ketua PSSI ini. Media ternama dunia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah mendekati Piala Dunia. ESPN menyebut skuad Garuda makin ambisius usai mendatangkan Jordi Cruyff. Sebagai negara dengan gairah sepak bola, para penggemar Indonesia berharap format Piala Dunia FIFA yang diperluas menjadi 48 tim dapat memberi mereka kesempatan untuk lolos ke turnamen kedua kalinya. Jika finish di peringkat ketiga atau keempat, mereka masih bisa mencapai Piala Dunia 2026 melalui babak kualifikasi tambahan dan play-off antar benua, tulis ESPN. Jersey home baru Timnas Indonesia sudah bisa kamu beli pakai link di bawah ini. Dengan buruknya perkembangan para rival ASEAN, akankah Timnas Indonesia bakal semakin sulit dikejar jika lolos ke Piala Dunia?